Halo teman-teman semua, di video kita kali ini kita akan mengerjakan 12 soal tentang materi bentuk pangkat, eksponen, persamaan eksponen untuk kamu yang sedang akan menghadapi ujian akhir semester ganjil untuk kelas 10 SMA dan kelas 10 SMK. Nah, oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Bentuk sederhana dari ini. Nah, biasanya sering banget kalian temui bentuk seperti ini, dan ini kalian harus mengingat sifat-sifat bilangan-bilangan berpangkat, sifat-sifat eksponen harus kalian ingat. Nah, duanya bisa kalian masukin dulu, dua yang di sini, atau kalau mau dimasukin belakangan juga boleh. Nah, kalau aku biasanya ngerjainnya kayak gini. Nah, oke, 2/8 bisa kita sederhanain langsung ya, berarti jadi 1/4. Oke, 1/4. Nah, A-nya yang di atas A pangkat min 3. Yang bawah 5-nya kita bawa ke atas. Kalau dibawa ke atas berarti jadi negatif. Berarti min 3 min 5 ya. B-nya di sini 4. Yang di bawah kita bawa ke atas. Berarti kalau di bawah negatif, di atas jadi positif. Plus 3. Nah, C-nya. C-nya pangkat 1. Kalau dibawa ke atas berarti jadi negatif 1. Berarti 5 dikurang 1. Oke, berapa jadinya? Ini 1/4 min 3 dikurang 5. Min 3 dikurang 5 berapa? Min 8. 4 ditambah 3 berapa? 7. 5 kurang 1, 4. Oke, ini ingat masih ada ini ya, masih ada kuadratnya. Sekarang kuadrat yang di luar kita masukin ke dalam. Ini masuk ke dalam, 1 kuadrat 1. Ini masuk ke dalam, berarti kita kali 2. Min 8 kali 2, min 16. 7 kita kali 2, berarti jadi B pangkat 14. C kita kali 2, berarti jadi C pangkat 8. Per bawahnya juga ingat dikuadratin. 4 kuadrat berarti berapa? 4 kuadrat berarti kita dapat 16. Nah, sama dengan, oh ya, 1 kuadrat ya tetap 1. Nah, berarti sama dengan berapa? Biar nggak ada pangkat negatif gimana? Biar nggak ada pangkat negatif berarti A-nya kita bawa ke bawah. Berarti sisanya adalah B pangkat 14 dikali C pangkat 8 per 16 A pangkat 16. Nah, oke. Udah nggak ada pangkat negatif. Berarti ini udah menjadi bentuk yang sederhana. Sampai sini sebenarnya boleh, tapi kadang-kadang kita diminta biar tidak ada pangkat negatif. Jadi lebih baik kalian jadikan semuanya pangkat positif seperti ini. Tapi kalau misalnya soalnya pilihan ganda, ya udah sesuaikan dengan ABC yang kalian punya. Tapi kalau soalnya esai, biasakan untuk menghilangkan pangkat negatifnya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Tentukan nilai X jika diketahui 9 pangkat X plus 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 27 X plus 3. Nah, kita harus pintar-pintar di sini ngelihat angka-angka yang kira-kira bisa jadi basisnya. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2 ya. 9 sama dengan 3 pangkat 2. X plus 3-nya tetap di sini sama dengan, nah kalau bentuk seperti ini itu bisa kita rubah. Jadi gimana? Jadi 27 pangkat X plus 3 per 3. Nah, gampang ya. Nah, ini berarti sama dengan 3 pangkat 2x plus 6 ya. 2-nya keluar, berarti jadi 2x plus 6. Ini 27-nya kita ubah jadi 3 pangkat 3. Nah, di sini juga masih ada x plus 3 per 3. Oke. Di sini ada 3, di sini ada 3. Bisa kita coret. Coret yang ini, coret yang ini. Berarti sisanya apa? 2x plus 6. Oh, maaf kurang jelas. 2x plus 6 sama dengan 3 dikali X plus 3 per 3. Di sini ada 3, di sini ada 3. Bisa kita coret, coret, coret. Oke. Berarti 2X plus 6 sama dengan X plus 3. Kita diminta mencari nilai X. Berarti kita sisain biar ada X-nya sendirian. Berarti 2X, X ini kita bawa ke ruas kiri jadi 2X min X sama dengan 3 min 6. X sama dengan berapa? Min 3. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 3. Bentuk rasional dari 5 per akar 2 min akar 5. Nah, kalau seperti ini berarti kita gimana caranya? Kali dengan sekawannya. Berarti kita kali dengan akar 2 plus akar 5. Kenapa plus, Kak? Kalau di sini negatif, berarti sekawannya adalah plus akar 5. Nah, kalau yang bawah kita kali ini, berarti atasnya juga harus kita kali dengan yang sama. Berarti atasnya juga kita kali akar 2 plus
akar 5. Oke. Nah, ingat bentuk bentuk gini ya, ingat sifatnya ini kan A min B dikali A plus B. Nah, A min B dikali A plus B itu sama dengan berapa? Sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya, ingat ya. Berarti ya udah, langsung aja. Berarti bawahnya berubah menjadi, oke, kita tulis dulu. Atasnya akar 2 plus akar 5. Bawahnya gimana? A kuadrat. Berarti akar 2 kuadrat. Akar 2 dikali akar 2, 2. Min B kuadrat. B-nya berapa? Akar 5. Akar 5 dikali akar 5, 5. Berarti 2 min 5. Oke. Nah, ini perlu dikali nggak? Tergantung. Kalau misalnya uraian nggak perlu. Tapi kalau misalnya pilihan ganda bisa disesuaikan dengan opsi pilihan yang ada. Berarti gimana? 5 per bawah min 3. Atasnya akar 2 plus akar 5. Oke, gampang ya. Kita lanjut nomor 4. Tentukan nilai X jika diketahui 4 pangkat 3X plus 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2X min 5. Nah, sekali lagi kita harus pinter-pinter ngelihat yang mana bisa dijadiin basis. Nah, di sini ada 4 nih. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, pangkat ini tetap jadi 3X plus 2 sama dengan, nah ini kan kelihatannya ribet tapi sebenarnya gampang. Ya udah, bawa yang di bawah penyebutnya kita bawa ke atas. Kalau dibawa ke atas berarti jadi pangkatnya negatif. 2 pangkat negatif. Negatif berapa? Ini negatif yang ini berarti 2x min 5. Negatif 2x min 5. Ingat ya. Nah, ini berarti jadinya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6x plus 4. Sama dengan ini berapa? 2 pangkat min 2x plus 5 ya. Negatif ketemu negatif. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita coret angka 2-nya. Coret 6x plus 4 sama dengan min 2x plus 5. Oke. Pindah ruas. 6x plus 2x sama dengan 5 kurang 4. 8x sama dengan 1. X sama dengan 1 per 8. Oke, gampang ya. Kita lanjut nomor 5. Oke. Diketahui 1 per 9 pangkat X min 1 sama dengan ini. Nah kan nilai X adalah. Nah, mirip kayak tadi, kita harus pinter-pinter ngelihat gimana sih cara kita memodifikasi bentuk-bentuk pangkat ini. 1 per 9 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3 pangkat min 2 ya. Pangkat ini tetap, berarti X min 1. Nah ini sama kayak tadi. Berarti kita rubah bentuknya jadi gimana? 3 pangkat 3X plus 1. Ininya kita taruh di bawah per 3. Oke. Berarti jadinya 3, ini jadi min 2x plus 2 sama dengan 3 pangkat ini. 3x plus 1 per 3. Sama-sama ada angka 3, bisa kita coret. Nah, sisanya apa? Min 2x plus 2 sama dengan 3x plus 1. Nah, pindah ruas. Min 2x min 3x sama dengan 1 min 2. Min 5x sama dengan 1 kurang 2. Min 1. X sama dengan min 1 per min 5. Sama dengan 1 per 5. Oke, gampang ya. Kita lanjut nomor 6. Waduh, soalnya belum lengkap nih. Bentar. Kakak tulis dulu soalnya. Oke, kita lanjut. Kita tahu X sama dengan 2, Y sama dengan 1 per 2, Z sama dengan 3. Nilai dari ini berapa? Nah, bisa sih sebenarnya kalau kalian mau langsung masukin ini jadi 2, ini jadi setengah, ini jadi 3 bisa. Tapi kalau kakak biasanya akan mengerjakan dengan cara seperti ini. Kalau kita belajar eksponen, sifat-sifat eksponen dan sifat-sifat pangkat, ya udah kita pakai aja. Berarti ini kan X pangkat 1. X pangkat 2 per X pangkat 1. Berarti ini 2 ke atas, jadinya X pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Oke. Y. Di sini Y pangkat 1, di sini Y pangkat 3. Y pangkat 3 kita bawa ke atas, jadi negatif 3. 1 kurang 3, berarti negatif 2. Habis itu kita lihat lagi Z. Nah, Z di sini negatif 2, di sini 1. Ini bawa ke atas, jadi Z pangkat berapa? Negatif 2 dikurang 1, negatif 3. Oke. Atau sama dengan X per Y kuadrat dikali Z pangkat 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat X-nya berapa tadi? X-nya 2. Y-nya setengah. Setengah kuadrat berapa? 1/4.
Nah, dikali Z pangkat 3. Z-nya 3. 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3? 27. Oke, berarti kita dapat 2 per 27 per 4. Nah, tapi bentuknya masih jelek nih. Kalau misalnya soal pilihan ganda, kalian harus bisa memodifikasi. Nah, gimana caranya biar gampang? Nah, ini aku kali 4 per 4. Kenapa aku kali 4 per 4? Supaya ini bisa dicoret. Coret, coret. Nah, jadi berapa? 2 kali 4? 8 per 27. Oke, gampang ya. Kita dapat 8 per 27. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Dalam kurung 3 akar 5 dikurang akar 2 kuadrat. Oke. Untuk teman-teman yang udah bisa langsung pakai rumus A min B kuadrat, silakan. Tapi kalau yang belum bisa, kita pakai cara pelangi saja. Oke, cara pelangi itu kayak gimana? Aduh, harus saya udah inget ya. 3 akar 5 dikurang akar 2. Ini juga 3 akar 5 dikurang akar 2. Nah, cara pelangi itu yang seperti ini. Ada yang bilang cara capit kepiting, ada yang bilang cara pelangi. Nah, oke, kita pertama 3 akar 5 kita kali 3 akar 5. Oke, 3 akar 5 dikali 3 akar 5 berarti berapa? 9. Akar 5 dikali akar 5? 5. Oke, berarti 9 dikali 5. Habis itu minus akar 2 dikali 3 akar 5. Sama dengan min kali plus berarti min 3 akar 10. Nah, terus 3 akar 5 dikali min akar 2. Min 3 akar 10. Terakhir min akar 2 dikali min akar 2 jadi plus akar 2 dikali akar 2 jadi 2. Oke. 9 dikali 5 45. Min 3 berarti menjadi min 6 akar 10 plus 2. 45 plus 2 berarti jadi 47 min 6 akar 10. Oke, gampang ya. Lanjut soal nomor 8. 2 akar 2 dalam kurung pangkat negatif. Nah, ini negatif ya, ada tanda negatif 2-nya. Nah, ketutup sama garis. Oke, kita tulis ulang biar lebih jelas. 2 akar 2 pangkat negatif 2. Oke, gampang ya. Nah, kita disuruh menyederhanakan bentuk ini. Berarti ini kan sama dengan 1 per 2 akar 2 kuadrat, ya kan? Nah, bentuk ini sama dengan berapa? 1 per, ini masuk ke sini jadinya berapa? Berarti ya udah kalau masih bingung boleh ditulis seperti ini. 2 akar 2 dikali 2 akar 2, ya kan? 2 akar 2 kuadrat artinya 2 akar 2 dikali 2 akar 2. Berarti sama dengan 2 kali 2, 4. Akar 2 dikali akar 2, 2. Berarti jadi 1 per 8. Oke, gampang. Lanjut nomor 9. Akar 7 dikurang akar 3 dikali 3 akar 2 min 4. Nah, kita pakai cara pelangi atau cara capit kepiting lagi. Ini kita kali ini, habis ini kita kali ini. Habis ini kita kali ini kita kali ini. Oke, pertama akar 7 dikali 3 akar 2. Berarti jadinya 3 akar 14. Akar 7 dikali min 4. Berarti jadinya min 4 akar 7. Min akar 3 dikali 3 akar 2. Berarti jadinya min 3 akar 6. Min akar 3 dikali min 4. Berarti jadinya plus 4 akar 3. Oke, ada yang sama nggak nih? Ada yang bisa kita sederhanain nggak? Oke, nggak ada ya. Berarti udah sederhana nomor 9. Oke, kita lanjut nomor 10. 8p kuadrat q kuadrat dikali 2p pangkat 6 min 4. Oke, kalau kayak gini gimana? Berarti ini kan sama dengan 8 dikali p kuadrat dikali q pangkat 3 dikali 2 dikali p pangkat 6 dikali q pangkat min 4. Ya udah 8 kali 2 berapa? 16. P pangkat 2 p pangkat 6 berarti p pangkat 2 tambah 6 8. Q pangkat 3 q pangkat min 4. 3 tambah min 4 berarti jadinya min 1. Oke. Berarti dapatnya 16 p pangkat 8 kita jadiin pangkat positif berarti jadi Q per 1 atau Q aja. Oke, nomor 10 udah gampang. Lanjut nomor 11. Hasil dari akar 72 plus 2 akar 18 dikurang 4 akar 75.
Nah, ini harus kita pecah-pecah, harus kita sederhanakan dulu. Akar 72 itu kita ubah jadi, ini bisa jadi 6 kali 12. 6 kali 12, bisa ya. 6 kali 12. Ini 2 akar 18, itu bisa kita ubah jadi 9 kali 2. 75 itu bisa kita ubah jadi 3 dikali 25. Ini masih bisa nih, ini kita ubah jadi 2 kali 3 dikali 2 dikali 4 dikali 3. Nah, ini tetap. Oke, sekarang kita keluarin yang bisa dikeluarin. Berarti ini jadinya 3-nya keluar, 4-nya keluar. 4-nya keluar berarti jadi 2, 3-nya keluar jadi 3. Sisa akar 2-nya sendirian. Plus ini 9-nya keluar jadi 3, berarti 2 dikali 3 akar 2. Kurang ini jadi berapa? 25-nya keluar jadi 5, berarti 4 kali 5 akar 3. Oke, berarti 2 dikali 3, 6 akar 2. Plus 6 akar 2. Ini min, ini masih seperti ini ya. Nah, 4 dikali 5 akar 3, berarti jadinya 20 akar 3. Oke, kita dapat berapa? 12 akar 2 min 20 akar 3. Oke, gampang. Lanjut nomor 12. Akar 14 ditambah 2 akar 45. Nah, ini adalah bentuk khusus yang harus kalian hafal bentuk atau sifat-sifatnya. Ada sifat seperti ini, kalian harus ingat. A dikali B, A plus B, sorry. Plus minus 2A kali B. Nah, kita harus ubah bentuk ini. Kita harus ubah bentuk 14 ini kita ubah menjadi bentuk A plus B. 45 kita ubah menjadi bentuk A kali B. Nah, cara gimana? Kita fokus di 45-nya. 45 ini kita faktorin berapa kali berapa biar dia sama dengan 45. Tapi kalau dijumlah, dia sama dengan 14. Faktor dari 45, silakan dicari. Faktor dari 45 kita dapat 1 dengan 45. 2 nggak bisa, 3 dengan 15, 4 nggak bisa, 5 dengan 9, 9 dengan 5. Nah, oke, berarti kita dapat ya. Kalau dikali jadi 45, kalau dijumlah jadi 14. Berarti kita dapat 5 dan 9. Berarti ini 5, ini 9, ini 5, ini 9. Berarti kita ubah bentuknya ini menjadi gimana? 5 plus 9 plus minus 2 akar 5 kali 9. Nah, ini sama dengan akar A ditambah akar B. Berarti akar 5 ditambah akar 9. Nah, akar 5 ditambah akar 9. Akar 5 ditambah akar 9. Akar 5 tetap, akar 9 berubah jadi 3. Akar 5 plus 3. Atau 3 plus akar 5. Bisa juga. Oke, gampang. Nomor 12. Oke, terima kasih. Sekian dari soal-soal kelas 10 SMA atau SMK untuk persiapan kalian menghadapi ujian akhir semester. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.